عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan lagi di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami, memahami tentang agama, yang mana kita pertemuan yang sebelumnya membahas tentang masalah taharah, dan kita membahas tentang alatut taharah, alat-alat yang digunakan untuk bersuci, yaitu yang paling utama adalah air. Sehingga dalam hal ini kemarin telah kita bahas untuk air sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air mutanajis. Kemudian telah kita bahas air suci mensucikan dibagi berapa? Ada berapa bagiannya? 2. Apa saja? Yaitu air yang gak makruh dipakai, yaitu air ledeng, air hujan, ya, itu semua air yang gak makruh. Kemudian ada yang selanjutnya yang makruh dipakai, seperti apa? Air musyammas, ya. Air musyammas, air yang dia berada di logam, ya, terkena panas matahari sampai panas. Nah, itu makruh dipakai. Kemudian terlalu panas, terlalu dingin. Apa alasan makruhnya? Apa alasan makruhnya kemarin? Nah, itu haram kalau itu. Kalau sampai melepuh haram, bukan makruh lagi. Kalau itu menyakiti, bukan makruh, haram. Dibilang makruh karena gak bahaya, artinya panasnya gak sampai bikin kulit merah atau melepuh. Ya, yang bikin makruh itu karena dia enggan untuk membasuh 3 kali, enggan untuk melebihkan basuhan, sehingga cukup yang wajib aja akhirnya, gara-gara terlalu panas atau gara-gara terlalu dingin. Nah, sekarang akan kita bahas, ya, tentang pembagian air yang kedua. Jadi yang kedua yaitu, ya, yang air suci. Yang pertama sudah beres. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Ya. Artinya ini air suci, bukan najis. Tapi nggak bisa dipakai bersuci, nggak bisa dipakai wudu, nggak bisa dipakai mandi wajib, juga nggak bisa untuk menghilangkan najis.
Artinya kalau dia dipakai menghilangkan najis, maka najisnya nggak hilang, malah lebih lebar. Kemarin kita kasih contoh pernah ya, masa yaitu air kopi ya. Nah ini ada dua pembagiannya. Kalau kita mau lihat pembagiannya ada dua. Pertama yang bercampur, ya dengan benda suci, Nah, ini banyak ini. Air campur teh, air campur soda, air campur kopi, air campur gula, air campur garam. Yang penting yang tercampur dengan benda suci, maka ini masuk kategori suci tapi nggak bisa dipakai bersuci. Air kuah jelas mencampur dia. Ya. Nah, ini hukumnya dia suci tapi nggak bisa untuk menghilangkan najis. Enggak, kalau ada sepakaian saya kena seumpama kena kencing ya, saya siram pakai air sirup malah lebih lebar. Kenapa? Karena kalau air itu sudah bercampur dengan benda lain, maka zat mensucikannya hilang. Zat yang bisa menghilangkan najis itu hilang. Malah dia melebarkan najis, bikin lebar najis. Ya, istinja pakai larutan, ini repot lagi. Yang seperti malah lebar, najisnya kemana-mana. Ya, yang kalengan ya. Kalau yang botol Ustaz itu masih hilaf yang botol. Kenapa? Karena nggak kelihatan, benda sucinya itu nggak kelihatan. Dia hanya obat yang tercampur tapi nggak kelihatan, nggak kelihatan di sini. Ciri-ciri tiga nggak ada, warna, rasa, aroma. Enggak, sekilas larutan botol itu mirip air aqua biasa. Cuman mengapa kok mahal segini, kok 9.000 Ustaz? Ya karena kandungan obatnya ada. Kandungan obatnya inilah itu dihilafkan. Apa kandungan obat ini sama seperti sirup? Atau dia sama seperti zat besi? Kayak contoh ada kan air, kayak apa contohnya itu? Yang pH-nya tinggi itu. Biasanya banyak zat-zatnya, ya kan? Nah, itu apakah disamakan dengan itu? Kalau disamakan dengan itu, maka nggak masalah. Karena air tanah lebih banyak zat besinya. Air tanah itu zat besinya. Dengan bukti kalau kita masak, itu larut nanti zat besinya itu. Larut, kalau sudah dia dingin, larut. Nah, ini hukumnya nggak masalah. Karena nggak kelihatan. Campurnya nggak kelihatan. Dimana kan? Enggak, itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena dicampur, bukan alami. Kalau zat besi alami, ya, yang bikin rasa air itu kurang nyaman, air tanah itu karena banyak zat besinya. Itu alami. Sementara obat gak alami, dia ada campur tangan manusia. Ala kulli hal, jadi maksud dengan benda suci di sini yang penting dia tercampur. Cuman dengan catatan bukan dengan sesuatu yang alami. Kalau campurnya alami, seperti air laut, asinnya sudah dari sana. Nggak ada yang nyampur garam di laut itu. Maka di sini tidak masalah. Air asin laut sama air asin campur garam beda hukum. Air yang asin karena dicampur garam nggak boleh dipakai bersuci. Menghilangkan najis, wudhu nggak boleh. Air asin laut boleh dipakai berwudhu. Menghilangkan najis boleh, karena ini alami, ini buatan. Sama seperti air lumut. Air itu kalau kolam, kalau kelamaan, itu jadi warna hijau dia. Nah, warna hijaunya air tadi itu tidak menjadikan dia nggak sah pakai wudhu, sah. Dan masalahnya yang mau pakai siapa itu hanya. Tapi kalau dibilang, Ustaz boleh nggak wudhu? Saya mau wudhu dengan air lumut, Ustaz. Kumur-kumur segala, silahkan kalau sampai mau uji nyali tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang lain, kenapa pakai model gini? Gitu. Cuman sah, kenapa? Karena perubahannya alami, bukan buatan. Kalau sampai pernah melihat di bukit yang banyak belerang,
itu sungainya tuh merah. Aliran air yang dari Bukit Belar itu merah. Merah ini bukan karena ada yang sengaja mewarnai, tapi memang warna belerang itu seperti itu. Hukumnya wudhu, nyuci, mandi wajib nggak apa-apa. Karena perubahannya bukan karena buatan, dia alami. Sama kayak kandilo. Kenapa coklat? Ya yang dialiri tanahnya coklat. Coba tanahnya hijau jadi hijau semua. Nah, yang gini tidak apa-apa. Wudhu dengan kandilo silahkan. Tapi kalau perubahan kandilo karena limbah beda. Ustaz, kalau di batu kajang warnanya nggak kayak gini. Hitam ya itu limbah Pak, limbah batu bara seandainya ya. Itu nggak boleh dipakai wudhu. Karena perubahannya bukan karena tanah, karena limbah, beda. Beda hukum. Nah, itu yang dimaksud kalau perubahannya itu alami tidak masalah. Jadi kalau perubahannya itu karena perbuatan manusia, maka tidak dimaafkan. Nah, terus apakah ini mutlak Ustadz? Semua yang bercampur itu pasti nggak bisa dipakai wudhu? Tidak. Kalau tercampurnya itu sedikit, sekiranya itu orang masih bilang air lah. Contoh nih, di bak mandi ada sabun batang ngendap di situ. Akhirnya mau nggak mau aroma sabun itu ada. Tapi warnanya tetap bening. Cuman aromanya kayak ada sabun dikit. Enggak masalah. Sampean mau pakai enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena pengaruhnya enggak banyak. Beda kalau aroma dan warna, lain lagi sudah. Itu namanya orang bilang ini bukan air, ini air sabun caranya. Kalau sudah ada embel-embel air sabun berarti enggak bisa. Selama orang masih bilang air ini enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Atau perubahannya enggak sampai mencampur dengan air. Sehingga di sini ada dua kita bahas. Ya. Ada istilah bercampur. Ya. Bercampur. Ada istilah bersanding. Nah, ini ada artinya zat itu tidak bercampur, cuman bersanding aja. Kalau campur ini kayak apa? Kopi. Sehingga Anda nggak bisa bedakan yang kopi mana, yang air mana, kan sudah bercampur. Ya, awal ini teh Ustaz, ini air campur. Nggak ketahuan lagi mana teh, mana air. Kalau bersanding, saya kasih contoh bak mandi. Bak mandi yang habis dicat, baru dicat ya. Nah, sudah kering, dikit baru diisi air. Itu aroma air, aroma cat itu. Aroma airnya aroma cat. Sehingga dikatakan, Ustaz, apakah boleh kita wudhu pakai air ini? Karena aromanya sudah cat, tidak masalah. Karena perubahannya bukan karena kecampur cat. Perubahannya karena dia dekat dengan cat yang aromanya kuat. Sehingga itu menjadikan air ini aromanya aroma cat. Tidak apa-apa wudhu. Ya. Tidak masalah. Atau contoh air campur minyak. Ya, air campur minyak. Ya, contoh di galon nih. Minyaknya seliter, airnya 20 liter sumpah. Nah, ini pasti minyaknya itu di bagian atas, airnya bagian bawah. Walaupun Anda aduk kayak apapun tetap minyaknya ke atas. Sehingga di sini boleh Anda wudhu dengan air itu karena dia nggak campur minyak. Dengan syarat kasih keran di bawahnya. Jadi Anda wudhu dengan yang murni air. Kalau Anda cebok gini dari atas, campur minyak sampai. Bila sampean ambil bawahnya, maka dia hanya air dan tidak ada minyak. Tidak masalah. Ya. Jadi tidak ada masalah. Walaupun kata ulama, seandainya minyak itu najis. Contoh maaf, mungkin minyak dari hewan apa. Jelas ya, hukum minyaknya hewan yang nggak boleh dimakan itu najis. Ustaz, ini saya punya minyak buaya Ustaz. Ini minyak cap buaya atau buaya diperes jadi minyak. Itu perlu dipertanyakan. Karena sekarang ini kadang-kadang
Ya, saya sempat membahas masalah air susu hewan yang haram dimakan hukumnya haram. Ada yang bilang, Ustaz, ya kalau susu beruang? Loh, haram susu beruang. Tapi dijual banyak Ustaz katanya. Itu seberuang itu susu cap beruang. Itu susu sapi cap beruang. Dia bilang susu beruang, haram. Ya. Jadi dalam hal ini kalau itu minyak buaya, kalau cap buaya, maka nggak apa-apa. Minyak apa? Oh, minyak minyak sawit cap buaya nggak masalah. Ya. Tapi kalau minyak buaya, saya melihat di komposisinya saripati buaya, nah najis. Najis itu. Karena itu diperes dia. Entah itu di apa pakai mesin apa kayak yang penting minyaknya keluar itu harum. Ya, contoh sekarang itu ada minyak goreng dari ulat. Itu najis itu. Ya. Ulat Jerman nggak apa itu dibuat minyak goreng. Ya, khawatir sawit habis katanya. Ini haram, tidak boleh. Ya najis, ya najis. Nah, walaupun itu minyak najis, kalau kecampur dengan air dan dipastikan minyak itu tidak bercampur dengan air, maka airnya tetap suci mensucikan. Walaupun minyaknya najis. Ya. Karena itulah seseorang habis urut, habis pijet, dia nggak sah wudhu kecuali minyaknya dihilangkan dulu. Pakai sabun dihilangkan. Sampai nggak licin lagi, nah baru sah wudhu. Kalau dia berwudhu, habis wudhu, tahu-tahu masih licin ini, oh nggak sah wudhunya. Berarti air itu belum masuk ke pori-pori. Karena dia tertahan oleh minyak. Termasuk lipstik perempuan biasanya. Atau bedaknya masih 1 senti. Habis wudhu masih 1 senti. Ya Allah, dikerik masih bisa. Wajib ngulang, Bu. Nggak bisa. Ini wajib ngulang. Ini harus kita paham. Di antara yang bikin nggak sah wudhu itu kalau ada sesuatu di kulit yang mencegah masuknya air. Di antaranya minyak. Maksudnya apa kalau apa namanya contoh seperti tato ini itu wajib dihilangkan. Stiker ya, stiker cat itu wajib dihilangkan karena dia mencegah. Beda kalau tinta ya. Tinta itu dia tidak nutup. Tidak nutup, dia cair. Sehingga kalau digosok gini hilang dia. Ya, tapi kalau kayak cat ini nutup langsung, sama kayak tip X itu nutup. Wajib untuk dihilangkan dulu, baru dia berwudu. Ya, kalau dia berwudu, habis wudu masih kelihatan bisa, wah nggak sah. Nggak sah mana? Nggak sah yang sebelah sini. Tapi mau nggak mau ya ngulang. Karena wudu wajib urut. Kalau tangan nggak sah, berarti kepala nggak sah, kaki nggak sah. Berarti harus diulang. Itu kalau dalam bab. Nah ini yang bersanding ya. Istilahnya itu kalau bersanding nggak apa-apa. Contoh lagi ada kayu gaharu. Kayu gaharu itu istilahnya dupa paling mahal. Minyak harum bentuk kayu paling mahal ya. Kayu paling mahal yang harum itu gaharu. Kalau minyak wangi yang paling mahal, paling harum itu mesik. Bukan minyak cap mesik, Pak ya. Minyak cap mesik ya murah, 10 ribuan banyak. Minyak mesik yang asli itu dari darah menjangan. Darah. Jadi menjangan itu mirip-mirip kijang gitu. Itu biasanya ada di paha sebelah dalam. Itu akan muncul kayak kantong gitu. Dia kecil pertama, besar. Kalau sudah mateng prosesnya, lepas sendiri itu. Dalamnya itu darah, tapi harumnya Masya Allah. Itu namanya minyak mesik yang asli itu. Dan kata ulama, darah ini hukumnya suci. Pengecualian, termasuk darah yang suci, darah yang jadi minyak mesik. Bukan proses pabrik ya. Ini alami. Kalau proses pabrik ya tetap najis. Ini memang proses alami. Itu minyak mesik ini paling mahalnya minyak harum. Kalau kayu harum itu gaharu paling mahal sudah. Ya, dan itu ada kelas-kelasnya. Seandainya nih,
Ada sebuah wadah, di situ ada kayu garu atau kayu garu nyemplung ke tempat wudhu sampai wangi airnya. Boleh nggak wudhu dengan air yang harum itu? Nggak apa-apa. Karena garunya nggak pecah, tidak membaur, dia nggak mencampur. Cuman saking wanginya sampai airnya itu harum. Saking wanginya minyak kayu garu tadi, tidak apa-apa. Ya, itu permasalahan yang mungkin orang kurang paham di situ. Nah, kemudian yang jenis kedua, suci tapi nggak bisa pakai bersuci, musta'mal. Ya, musta'mal. Musta'mal itu apa, Ustaz? Nah, musta'mal itu air bekas basuhan yang wajib. Ya. Pertama, syarat pertama, basuhan wajib. Dia harus bekas dari basuhan wajib. Kalau basuhan sunnah bukan musta'mal. Contoh nih, ada bejana nih. Ya anggap model kayak ember kecil lah. Saya basuh muka di luar. Habis ngambil gayung basuh muka di luar ember. Yang keduanya saya cemplung ini. Biar airnya jatuh situ. Ini enggak musta'mal karena basuhan sunnah. Yang wajib ini yang musta'mal. Ya. Basuhan wajib pertama basuhan, nah itu musta'mal itu. Tapi kalau basuhan kedua ketiga tidak. Tidak masalah. Seandainya di pondok nggak ada air, sisanya cuma satu ember itu 100 orang. Ya apa ini? Satu ember 100 orang nih. Ya tadi caranya. Yang wajib taruh luar, sisanya di dalam aja. Yang kasihan nomor 100. Sudah bekas orang 99. Ini bekasnya 99 gitu ya. Tapi hukumnya masih suci mensucikan. Walaupun butek dia. Ini kebanyakan dosa ini. Ini air campur dosa seandainya. Ya musta'mal. Yang awal jernih jadi keruh. Terutama basuhan wajib ya. Sehingga kalau kumur enggak apa-apa. Kumur taruh dalam lagi. Ini saya mau pakai bingung juga ini. Allah, yang penting nggak tahu, yang penting nggak tahu. Nah, kalau tahu jangan, Pak. Ya. Nah, kan basuhan sunnah, Ustaz. Siapa yang mau pakai basuhan sunnah? Basuhan wajib. Terus yang kedua, ya, dia kurang 2 kula. Kurang 2 kula. 2 kula ini berapa? 217 liter. Ya. Kalau sampean punya bak mandi yang muat 217 liter, mau nyemplung sih itu aman. Pure. Nah, tetap pondok-pondok dulu yang di Jawa itu, tempat wudhunya besar itu. Jadi di setiap ujung ini ada gayung-gayung diikat. Kenapa diikat Ustaz? Biar nggak hilang. Karena santri sering ngambil barokah. Ini ngambil barokah bawa ke kamar, hilang akhirnya. Diikat. Nah, itu walaupun airnya berjatuhan situ aman. Paling berkurang dibuat basuh kaki. Kalau kaki nggak boleh nyemplung, Mbak, bisa kasihan. Kaki nggak boleh nyemplung, kakinya disiram. Ya itulah air di sana itu, ya jarang habis karena itu setahun nggak keluar airnya. Tidak tumpah-tumpah selama setahun. Cuman kadang-kadang satu sakit mata semua. Dia lagi di pondok. Satu sakit mata, semua. Kenapa? Karena tadi airnya sama. Ya, satu cacar semua itu di pondok misalnya. Ya, itu sedih bersama, senang bersama itu. Nah, ini hukumnya kalau kurang dari 2 kulah jadi musta'mal. Berarti kalau ada air musta'mal nih. Saat ini ada satu ember musta'mal. Tapi sayang kalau saya buang ini sayang Ustaz. Ini sekarang lagi krisis air. Cari tandon, taruh situ. Biar tandon kan istilahnya 2000 liter, ada yang 1000 liter ya kan, ada yang 200 liter. Nah, ambil lagi. Jadi, suci mensucikan. Kan sudah dicampur dengan yang 2 kulah tuh. Maka air tadi jadi
nggak mustakmal lagi. Ambil lagi, saya nitip ya, nitip dulu 1 ember, saya ambil lagi. Dia ngasih mustakmal, dia keluarkan suci mensucikan. Itu caranya. Jadi jangan dibuang percuma, dicampur dengan yang banyak, maka dia hukumnya jadi mensucikan lagi. Ya. Atau gabung nih. Ayo ibu-ibu yang di rumah-rumah supaya kumpulkan air mustakmal semua. Kumpulkan sampai nyampe 2 kula. Maka hukumnya nggak mustakmal lagi. Jadi masing-masing bawa lagi ember yang tadi itu. Jadinya nggak mustakmal lagi. Kan sudah digabung jadi 2 kula. Nah itu yang dimaksud apa kalau air itu nggak sampai 2 kula baru mustakmal. Kalau kurang dari 2 kula jadi mustakmal. Nah sekarang Ustadz bagaimana bolehkah saya ini ada ember kecil Ustadz, ya nggak sampai 2 kula lah, baginya untuk nyuci atau untuk mandi bayi. Itu waktu saya wudhu terciprat airnya ke situ, air bekas wudhu saya. Apakah boleh saya pakai air tadi? Atau teman-teman saya mau pakai air tadi? Boleh apa enggak? Sebab ini kecipratan saja. Nah, pertanyaannya, jawabannya adalah ini bukan mustakmal. Tapi ini air suci mensucikan tercampur air mustakmal. Kan itu kan? Ini bukan mustakmal murni. Dan ini juga bukan suci mensucikan murni. Tapi ini air suci mensucikan tercampur mustakmal. Pertanyaannya sekarang, saya tanya lagi. Mustakmal itu, yang saya kecipratan situ, seandainya saya andai-andai nih, dia itu tinta, terus masuk sini, ini warnanya jadi hitam nggak? Oh, enggak usah, cuman sedikit, berapa tetes. Kalau campur sini ya enggak, oh ya sudah silahkan pakai. Tergantung dari banyak sedikitnya air tadi. Kalau airnya seember segini, ya hitam jadinya. Ya sudah, jangan pakai lagi. Itu hukumnya air yang tercampur mustakmal. Kita nggak langsung mengatakan ini nggak bisa dipakai. Ini boleh dipakai, nggak bisa. Tapi dilihat sekadar apa mustakmalnya, sekadar apa air yang tercampur. Karena kalau kita bahas kurang dari 2 kula, itu banyak Pak. Kadang 200 liter masih kurang 2 kula, karena harus 17 kan saya bilang. Ustaz, saya punya tandon isi 200 liter. Full itu 17 liter ini. Ini 2 kula apa enggak? Enggak 2 kula, karena belum 17. Paham di sini? Jadi 2 kula itu harus pasti 217 liter. Kalau kurang dari itu 215 liter, belum 2 kula. Karena itulah untuk banyak sedikitnya kurang 2 kula ini tergantung. Dan tergantung juga mustakmalnya berapa cc. Kalau mustakmalnya itu dari 50 orang mustakmal ke situ, ya lain lagi, Pak. Seumpama ada drum biru ya. Itu kan lumayan banyak tuh, tapi nggak sampai 2 kula itu. Itu berapa itu? Berapa liter biasanya? 200-an. Tahu-tahu semuanya wudhu di situ, wudhu. Apakah ini mustakmal? Dilihat berapa anak yang duduk di situ sampai tumpah-tumpah. Istilahnya itu air yang wajib nyambut situ, nggak keluar dia. Kalau cuma 5 orang, 10 orang, nggak apa-apa, belum mustakmal. Kenapa belum mustakmal? Karena kalau kita hitung yang untuk basuh wajib, ya, itu kalau campur sini, itu nggak sampai merubah. Tapi kalau 200 orang, ya bisa merubah. Jadi itu yang dimaksud, nggak semua air yang tercampur mustakmal nggak boleh dipakai, nggak semua. Tergantung berapa kadar mustakmal dan berapa kadar yang tercampur. Nah, paham di sini dalam masalah. Jadi kadang-kadang ada orang itu nggak boleh, sudah nyiprat ke sini untuk sampean, udah, buang air, kasihan. Ya, nggak seperti itu. Ya, karena kita perhatikan di masjid-masjid yang pakai bak,
bak mandi atau bak apa, itu kebanyakan nggak sampai 2 kula. Kebanyakan nggak sampai 2 kula ukurannya. Ya, namanya ke sini, apalagi maaf untuk WC-nya. Kadang ada itu, kecil aja tempat untuk tempat airnya, kecil, nggak sampai 2 kula itu. Itu kolam ikan aja kayak akuarium modelnya. Ini nggak sampai 2 kula. Jadi kalau itu terkena mustakmal atau apa, langsung mustakmal. Kalau banyak, kalau sedikit tidak apa-apa. Karena dia air mustakmal nggak bisa dipakai beristinja. Nggak bisa, karena dia nggak mensucikan. Dia sama hukumnya kayak air kopi, sama. Sama kayak air kopi, nggak bisa dipakai bersuci. Cuman, ya tadi, untuk kadar, kayak kan dia contoh ya, ember besar nih, saya campur dengan kopi 2 sendok. 2 sendok, berubah nggak? Jadi air kopi nggak ini? Enggak. Kalau gelas segini ya jadi air kopi, Pak. Tapi kalau satu ember besar, enggak. Berarti boleh pakai wudhu. Walaupun kecampur kopi, karena kecampurnya sedikit. Mungkin bisa jadi nggak kelihatan sudah kopinya. Yang ada cuma air aja. Di sini perlu kita perhatikan. Tidak semua yang tercampur benda suci pasti nggak mensucikan. Tidak. Tergantung berapa persen yang mencampur dan sudah berubah nggak. Itu yang perlu kita ketahui di situ ya. Nah, sementara air mustakmal ini nggak ada ciri. Kalau ini ada ciri kan? Ya, kopi ada ciri apa? Warna. Gula ada ciri apa? Rasa. Ustaz, ini Ustaz, saya mencampur 2 sendok gula. Ya, apakah boleh saya pakai wudhu? Dilihat nyampur kemana sampai. Kalau cuma nyampur ke gelas, ya hukumnya nggak bisa wudhu, karena sudah manis. Kalau campur ke drum, nggak ada gunanya. Anda ngaduk 2 sendok gula ke drum, boleh sampai wudhu, karena nggak ada pengaruh gula itu. Nah ini ya, jadi bercampur dengan benda suci tidak harus nggak mensucikan. Terlihat harus berubah. Ini yang punya sifat. Mustakmal nggak punya sifat. Dia nggak punya sifat. Warna nggak ada, rasa nggak ada, aroma nggak ada. Dia sama kayak air biasa. Yang bikin kita hukumi mustakmal itu karena dia bekas dipakai basuhan wajib. Dan itu nggak kelihatan. Apakah ada bedanya? Air yang bekas sama air yang nggak bekas, nggak ada cirinya. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau ada air mensucikan, tercampur air mustakmal, dan kita nggak tahu, ini berubah nggak ya? Kadarnya besar apa nggak ya? Silahkan Anda pakai tanpa bertanya. Silahkan Anda pakai wudhu, mandi wajib, silahkan. Kenapa? Cirinya nggak atau kita ragu. Ada orang tahu-tahu keluar dari kamar kecil. Anu Pak, kerannya mati. Sama tadi ngapain? Tadi saya wudhu aja. Pas sampean lihat, lantainya kering. Loh, ini wudhu di mana? Berarti airnya semuanya ke ember nih. Lantainya kering, berarti dia nyelup kaki di situ itu istilahnya. Mulai wudhu semuanya dicelup semua. Ya, apakah boleh saya pakai di situ? Air itu boleh apa enggak? Sementara nggak ada air lagi kecuali itu. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena nggak ketahuan kadarnya berapa. Ketika nggak ketahuan kadarnya berapa, berubah apa enggak air ini kalau seandainya kita andai-andaikan itu sebagai tinta, nggak usah itu, langsung pakai nggak apa-apa. Kalau hanya kita tahu satu orang. Kalau satu bis yang di situ ya selesai Pak. Berarti sampean beli aqua saja untuk wudhu. Boleh tayamum? Nggak boleh kalau ada duit untuk beli aqua, nggak boleh. Ya. Nah, tayamum itu syaratnya banyak. Kadang-kadang orang itu di rumah nggak ada air tayamum. Dan tetangganya banjir airnya. Kenapa nggak ada air? Belum BLPDA yang usah diputus. Ya sepertinya nggak bisa jadi alasan ya. Terus kemudian mustakmal ini hilang sifat mustakmalnya kalau terus kumpul 2 kula seret hukumnya hilang mustakmal. Artinya dia kembali suci mensucikan.
Dan itu yang biasanya dipakai kalau di daerah apa namanya rusun ya, rusun atau kalau di luar negeri banyak rusun. Itu dari mana airnya? PDM segitu, PDAM itu di bawah yang saya pernah lihat tuh, di bawah rusun itu ada kolam air besar melebihi 2 kula, bisa 1000 liter. Dan itu yang disalurkan ke atas. Pakai mandi, campur sabun, maaf kadang-kadang campur buang air kecil macam-macam, turun lagi ke bawah. Karena ini 1000 liter, nggak ada aroma, nggak ada ini, suci lagi, naik lagi ke atas. Campur sabun, campur kuah macam-macam, naik lagi ke atas lagi. Allah, itu diputer aja di situ. Dan di bawah ini biar nggak terlalu butek, ya, dicampur. Di situ ada kerikilnya, ada injuknya, itu biar keruhnya itu ngendap. Nanti naik lagi dia ke atas. Oh, ini jangan-jangan sampunya orang. Direpot lagi. Itu kalau di perumahan, bukan perumahan sih, rumah susun. Yang mana PDM-nya itu nggak ada itu. Ini kalau pesan PDM semua bisa habis. Nah itu kayak gitu, airnya diputar situ aja. Ya. Nah ini hukumnya boleh apa enggak Ustaz? Secara fikih selama tidak ada 3 sifat, hukumnya suci. Ya. Jadi wudhu bekas orang, wudhu mandi bekas orang semua tidak apa-apa, namanya juga sudah suci. Jangan gitu ya. Sumur yang di rumah kita itu airnya kan dari kita mandi seret nyerap, tapi dia alami, diserap tanah nyampe ke sumur lagi sampai sedot lagi. Nah, bahkan kalau kita mau tahu air PDAM kita itu kan dari Kandilo juga itu. Kadang-kadang salah obat keruh juga itu, lupa ngasih obat, keruh juga. Nah, ini hukum daripada yang suci tidak mensucikan ya. Tidak ada yang mau bertanya itu masalah ini sebelum kita ke bab ketiga, air mutanajis, air yang terkena najis. Silahkan yang mau bertanya. Oh ya. Air limbah tambang kan tidak bisa dipakai mensucikan. Tapi kalau sudah diendapkan itu harus tidak boleh dipakai. Iya. Jadi air yang terkena limbah. Kalau limbah bukan air ya, itu cairan. Jadi kita harus tahu ada air, ada benda cair. Dua hal yang berbeda. Kalau air bisa kecampur dan ini itu air. Kalau benda cair, ini perbedaannya. Kalau air terkena najis nih. Ada najis yang dimakfu. Contoh nanti hasilnya itu bab ketiga ya, tapi tidak apa-apa kita bahas. Kayak contoh bangkai semut, bangkai cicak, itu dimaafkan. Airnya tetap suci walaupun kena najis. Sampean ngaduk kopi, ngaduk teh, tahu-tahu ada 3 semut situ renang. Kan hukumnya najis aslinya. Ini air najis. Tapi karena itu bangkai hewan yang kalau dipotong anggota badannya nggak muncrat darah, maka hukumnya dimaafkan. Paling besarnya hewan yang kalau terpotong nggak muncrat darah itu cicak. Ada yang bilang toke, paling besar. Nah, setiap kecemplung tikus ya Ustaz, bantu selesai sudah, nggak bisa. Ini kalau air nih, ya. Nah kalau benda cair, kuah ini, itu kalau terkena model cicak gini itu najis. Karena dia bukan air, dia benda cair. Ini perbedaannya. Ya, bedanya. Kalau semut Ustaz, itu saking kecilnya dimaafkan. Kecuali semutnya kebanyakan. Sampai aromanya bukan aroma teh lagi, aroma semut. Ya najis, Pak, tidak bisa. Ya. Atau sengaja ditaruh. Ya, biasanya orang-orang yang diabetes nih, itu memelihara semut Jepang. Semut Jepang hidup-hidup dicelupkan. Nah, langsung 3 butir, diaduk sampai mati diminum.
najis. Berarti dia mengkonsumsi najis. Enggak Ustaz, ini masih hidup Ustaz. Panas itu masih hidup ya Allah sampai. Dicelup-celup masih hidup. Kalau masih hidup enggak apa-apa. Kalau mati dia di dalam najis. Karena sengaja meletakkannya. Sengaja ya. Beda kalau yang orang ngaduk teh tadi. Kan dia nggak sengaja. Cuman nyemplung saja semutnya ke situ. Tanpa kesengajaan, enggak masalah. Tapi kalau sengaja naruh, nah ini najis. Tidak bisa. Ya. Nah, cuman tadi banyak orang alasan demi pengobatan Ustaz. Ingat, Allah tidak menurunkan obat dari haram. Artinya gini, pasti ada yang halal. Tidak ada obat itu yang halal, nggak ada Ustaz. Semuanya haram, nggak ada. Pasti ada yang halal. Cuman satu kadang-kadang yang bikin orang itu pengen haram apa? Terlalu lama kalau yang halal. Pengen cepet khasiatnya makan haram. Contoh kalau di Jawa itu kadal atau kadal. Itu untuk obat gatal. CTM nggak sembuh-sembuh CTM ya sudah kadal dimakan selesai. Haram. Ya, kadang-kadang orang kuli-kuli itu. Ya. Hanya stamina yang halal ada. Pengen cepat Ustaz dan murah. Cendil, tahu cendil? Anak tikus yang masih merah itu. Masih merah masih. Masih gara-gara gini gitu. Mesti lihat sendiri. Karena kita dulu disuruh nyari, dibeli. Ayo cari le. Nanti saya beli 1.500. Nyari kita anak tikus itu. Tapi masih kecil, Pak. Masih jahiliyah, nggak ngerti hukum. Nah, sekarang ngerti, haram berarti. Untuk saya nggak ikut makan. Cuman mencarikan aja, mencarikan. Jadi ini hukumnya tadi ya, untuk yang mustakmal tadi. Apa tadi itu pertanyaannya? Oh iya, limbah. Nah, air limbah ini kalau memang 3 sifatnya hilang, kan limbah kan pasti ada warna ya. Warna, rasa, aroma itu hilang, hukumnya suci. Suci. Iya, hukumnya suci jadi. Suci. Nah, beda dengan air sungai Kandilo, walaupun nggak jernih tetap suci mensucikan. Kenapa? Karena perubahan alami, bukan limbah. Sama kayak ada orang seandainya, ya, kopinya dia ini kopi kelamaan gak diminum sampai larut, kopinya ngendap semua, tinggal air jernih di atas, suci mensucikan. Beda kalau campur obat, Pak. Ini jernihnya karena campur obat. Ini itu ada itu praktek apa biasanya itu, yang betadin ya, diaduk pakai apa gitu, tahu-tahu. Nah itu campuran, walaupun nggak kelihatan. Dia hukumnya kayak mustakmal. Hukumnya kayak mustakmal. Nggak ada sifatnya tapi kecampur. Ya, nah, itu bedanya di situ. Ustaz, obatnya PDM ya apa Ustaz? Itu kan harusnya dia sudah mensucikan. Cuman biar nggak butek dikasih obat. Tanpa obat pun dia sudah mensucikan, nggak masalah. Itu yang dimaksud ya. Nah, pertanyaan lain? Oh iya. Jadi apa mandi wajibnya nyelam? Iya. Oh, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, karena yang diperatkan enggak banyak. Karena yang wajib itu hanya basuhan pertama. Kalau yang basuhan kedua, ketiga itu sunnah semua. Artinya Anda basuhan pertama biar semua. Tahu-tahu nyiram ke dalam, enggak apa-apa. Karena yang ke dalam itu sunnah. Yang wajib yang pertama tadi. Yang wajib yang pertama. Ini poin penting. Basuhan wajib. Kalau basuhan sunnah nggak apa-apa.
Ustadz saya mandi sebelum sekolah, sebelum kantor. Airnya mustamal nggak? Ya, enggak, bukan mandi wajib. Airnya itu nggak mustamal. Orang mandi mau ke kantor, mandi biasa, mandi dingin, itu nggak mustamal airnya. Mustamal itu kalau mandi pakai wajib. Bahkan mandi untuk sholat Jumat, airnya nggak mustamal. Karena mandi sunnah. Ya. Nah, seperti itu. Tanya lain? Oh iya. Biasanya kalau kita berurut satu badan itu setelah selesai itu tidak boleh mandi karena kita sholat lagi. Terus kalau kita belum sholat mau berwudu, yang dibersihkan itu apa yang mau kena wudu aja yang kita bersihkan, menghilangkan izinnya apa satu badan yang harus dihilangkan. Terus yang kedua, setelah kita buang air besar, kita sucikan dengan air biasa. Setelah perasaan sudah bersih, terakhirnya kami pakaikan sabun. Karena itu diperbolehkan. Oh iya. Yang pertama, ketika kita itu mau wudhu, sementara satu badan penuh minyak, ya, maka yang wajib kita hilangkan anggota badan wudhu saja. Wudhu saja. Jadi minyak yang harus dihilangkan itu dari anggota wudhu aja. Tidak wajib dia menghapus semuanya, tidak wajib. Ya. Terus yang kedua, kalau sudah istinja itu sah, silahkan mau dikasih sabun, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika belum diistinjai sudah campur air sabun. Ini yang nggak sah, bahkan menjadikan najisnya itu nggak hilang. Ya. Dia datang sebagian orang nih, tangan terkena darah, itu dia usapkan aja ke karpet, oh hilang sudah. Sholat batal sholatnya. Kenapa? Karena dia pakai najis, belum suci. Sejari aja ini, kan hilang Ustaz. Iya, tapi tanpa pakai air tetap hukumnya najis. Kita bahas kemarin najis hukmiyah. Secara hukum ini najis. Walaupun airnya nggak ada, barang najisnya nggak ada, darahnya nggak ada. Tapi secara hukum dia najis. Kenapa? Belum dicuci pakai air. Atau pakai tisu aja, tisu. Nah, itu tetap najis. Karena tisu hanya menghilangkan najis istinja. Najis yang keluar dari dua jalan. Tapi kalau selain najis itu wajib air. Wajib air. Kalau najis anjing lebih parah lagi, 7 kali. Dan harus pakai tanah di salah satunya. Kayak kemarin pernah dulu ya di Grogot kasus bakso termurah. Atau isinya daging babi nggak lihat aja. Itu yang makan itu harus kumur 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Karena najis, yang mulut ini wajib dibasuh karena dia anggota dohir. Kalau si ini nggak wajib sampai gosok, nggak wajib. Yang si ini wajib 7 kali karena dia masuk anggota dohir. Artinya kalau sudah ketahuan terkena sesuatu yang najis mugola atau dia basuh 7 kali. Tapi jangan ditelan, dibuat kumur aja. Dibuat kumur. Satunya air campur tanah, baru suci dia. Ya kalau dibuat minum aja nggak bisa. Harus campur tanah salah satunya. Ya. Nah, itu yang banyak kita kurang paham di situ ya. Yang lain, ibu mungkin ada. Sibuk nata piring sudah. Khair insyaallah. Semoga ini dapat bermanfaat dan kita bisa lebih hati-hati di dalam kita bermuamalah dengan Allah, yaitu wudu, mandi wajib dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar suci menurut apa yang Allah kehendaki. Ya.
على هذه النية كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنبياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.